Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas Matematika Ekonomi. Kali ini kita akan membahas keseimbangan pasar dengan adanya pengaruh pajak dan juga subsidi. Seperti kita ketahui, untuk keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan ini sama dengan jumlah penawaran, atau bisa juga diperoleh dari harga pada saat permintaan ini sama dengan harga pada saat penawaran. Kemudian di kehidupan nyata di sini sering barang itu dikenakan pajak sebesar T per unit. Maka di sini akan terjadi perubahan untuk fungsi penawarannya. Ini berubah dengan menambahkan besaran pajak, sedangkan untuk fungsi permintaannya ini tetap. Nah, di sini dengan adanya penambahan pajak, maka akan diperoleh penerimaan pajak total oleh pemerintah tidak lain adalah besarnya pajak per unit ditambah dengan Q setelah dikenakan pajak. Jadi kalau kita gambaran sekilasnya adalah kita memiliki 3 buah fungsi permintaan, fungsi penawaran sebelum pajak. Dari 2 fungsi ini nanti akan menghasilkan keseimbangan pasar. Kemudian setelah adanya pajak, fungsi permintaan tetap, sedangkan fungsi penawaran berubah. Keseimbangan pasar yang baru setelah adanya pajak. Oke, untuk latihan soal kali ini saya ambil dari latihan soal yang pertama tentang keseimbangan pasar, di mana kita sudah mengetahui fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran serta titik equilibriumnya atau titik keseimbangan pasar. Jika teman-teman di sini masih bingung, bisa dilihat di penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian di sini akan lebih mudah ketika fungsi permintaannya dimulai dengan fungsi P. Jadi kita rubah dulu, ini fungsi Q dirubah dalam bentuk P. Nah, untuk cara merubahnya di sini teman-teman tinggal melakukan pindah ruas. Kita memiliki fungsi Q sama dengan min 1 per 50P ditambah 190. Kemudian ini yang akan kita cari adalah P-nya, maka semua ruas ini kita kalikan dengan 50. Jadi biar pembilangnya ini menjadi 1. Maka di sini 50 dikali Q, maka akan muncul 50 Q, kemudian min 1 per 50P dikali 50 hasilnya min P, kemudian 190 dikali 50 hasilnya 9.500. Kalau sudah kita lakukan pindah ruas, ini min P dipindah ruas ke sebelah hasilnya P, kemudian 9.500 nya tetap, 50 Q kita pindah ruas ke sebelah kanan hasilnya min 50 Q. Maka di akhir nanti kita bisa memperoleh persamaan P sama dengan 9.500 min 50 Q. Ini untuk fungsi permintaannya sudah. Kemudian silakan bisa lakukan hal yang sama untuk fungsi penawaran hingga diperoleh persamaan P sama dengan 50 Q ditambah 2.500. Ini adalah untuk fungsi-fungsi keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, dari fungsi ini apabila dikenakan pajak terhadap produk yang akan dijual, maka di sini akan terjadi perubahan pada fungsi penawaran. Sedangkan fungsi permintaannya tetap. Ini fungsi permintaannya tetap, hanya dilakukan bentuk penulisan saja yang berbeda. Kemudian untuk fungsi penawarannya di sini ditambah besarnya pajak per unit yaitu 500. Ini 50 Q ditambah 2.500 ditambah 500 hasilnya 50 Q ditambah 3.000. Nah, dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang baru tentunya akan muncul keseimbangan pasar yang baru sudah pajak. Oke, saya mulai dari P sama dengan PS. Ini min 50 Q ditambah
9.500 sama dengan 50Ki ditambah 3.000. Jadi fungsi penawaran setelah pajak yang kita gunakan. Kemudian saya lakukan pindah ruas, 50Ki dipindah ruas menjadi min 50, kemudian 9.500 pindah ruas menjadi min 9.500. Min 50Ki dikurangi 50Ki, maka minus dengan minus hasilnya min 100Ki. 3.000 dikurangi 9.500 hasilnya min 6.500. Nah, di sini untuk mendapatkan Ki-nya berarti tinggal kita bagikan min 6.500 dibagi min 100, hasilnya adalah 65. Nah, ini adalah kuantitas setelah pajak. Kemudian untuk mendapatkan harga setelah pajak, teman-teman boleh menggunakan persamaan yang pertama dari fungsi permintaan ataupun persamaan yang kedua dari fungsi penawaran. Ini saya coba dari fungsi permintaan, kita ganti Ki-nya dengan 65, kemudian min 50 ditambah 65, kemudian di sini min 50 dikali 65 hasilnya min 3.250 ditambah 9.500 hasilnya tidak lain adalah 6.250. Kemudian kita juga bisa menghitungnya dari fungsi penawaran. Ini harusnya ini PS ya, ini terjadi salah ketik. Oke, saya ganti saja langsung biar tidak. Ini saya ambil dari PS sama dengan 50Ki ditambah 3.000, kemudian Ki-nya diganti 65, 3.250 ditambah 3.000 hasilnya 6.250. Nah, ini adalah Ki dan juga P setelah dikenakan pajak. Oke, jadi alurnya teman-teman mencari keseimbangan pasar terlebih dahulu di awal, kemudian menentukan pajaknya. Ini biasanya diketahui dari soal. Kemudian selanjutnya dicari keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, dari sini bisa diperoleh total penerimaan pajak oleh pemerintah tidak lain adalah Ki-nya, Ki setelah pajak dikalikan nilai pajaknya. Jadi 500 dikali 65, ini adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, pajak tersebut tentunya ini dibagi dua, yaitu besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan juga besar pajak yang ditanggung oleh produsen. Untuk mencarinya, di sini saya mulai dari yang konsumen. Itu tidak lain adalah selisih harga setelah pajak 6.250 dikurangi sebelum pajak, kemudian dikalikan dengan Ki setelah pajak. Jadi selisih harga dikali dengan Ki setelah pajak. Maka di sini diperoleh 16.250. Logikanya kalau total penerimaan pajak oleh pemerintah adalah sebesar 32.500, kemudian yang dibayarkan oleh konsumen adalah 16.250, maka besar pajak yang ditanggung oleh produsen tidak lain selisih pajak yang diterima pemerintah dan juga konsumen. Maka di sini tinggal kita kurangkan 32.500 dikurangi 16.250 adalah besar pajak yang ditanggung oleh produsen. Oke, itu sekilas untuk pembahasan kita tentang keseimbangan pasar dengan adanya pengaruh pajak. Terima kasih.